Oke Bagas, ini sedikit menjelaskan edukasi ya. Sebenarnya mah jangan dulu seperti ini ya. Cara kerjanya dulu ya, tata kerjanya, prakteknya ya. Sebenarnya mah kalau menurut saya Bagas, tapi nggak apa-apa untuk belajar tuh, tambah-tambah. Ini kita bahas yang saat ini lagi banyak komplainan. Bleeding kenapa, dusting kenapa, segregasi kenapa. Tadi di grup udah saya jelaskan itu Bagas. Nah ini pengaruh overdosis admiktur tipe D dan tipe F terhadap beton. Nah ini jelas nih Bagas. Slow setting, segregasi, bleeding, dusting, crack, strength. Nah ini contoh aja nih Bagas. Ini contoh K350 dengan slam 19 cm. Jadi ini menggunakan aditif tipe D berbahan dasar polihidroksi karbon sulf dengan dosis misalkan 0,4. Permukaannya lihat, permukaan sampel beton sangat jelas ketika sampel dibuka dari mol, kondisinya belum setting. Nah ini Bagas. Tuh kelihatan ya, di lapangan juga kan seperti ini Bagas. Kalau ini kan long set juga iya, hidrasi ya, yang pasti kelihatan hidrasi, nggak homogen. Nah ini contoh ya, contoh ini tuh dalamnya Bagas setelah pecah. Jadi setelah lebih dari 2 bulan itu bagian dalam beton masih terlihat gelap ya, dikarenakan itu efek dari admiktur. Admiktur tipe D itu berfungsi untuk menahan hidrasi semen dan mengurangi penggunaan air. Admiktur tipe D akan menahan hidrasi dari C35S. Itu C35S itu bahan kimia yang salah satu bahan kimia yang ada di semen. C35S memberikan kontribusi terhadap panas dan kekuatan awal semen. Juga menahan hidrasi C3A yang salah satunya juga terdapat di bahan komposisi semen. Jadi C3A ini yang memberikan kontribusi panas yang paling tinggi. Gitu. Jadi tertahannya hidrasi C3S itu mengakibatkan strength awal pada beton juga yang akan terlambat gitu loh. Jadi beda-beda ya, ada C3A, ada C3S gitu loh. Fungsinya tuh beda-beda Bagas. Ada beberapa pendapat terkait dengan kuat beton pada umur 28 hari. Berdasarkan pengalaman, ini berdasarkan pengalaman saya dalam penggunaan admiktur tipe D, keterlambatan setting kurang dari 24 jam tidak akan menurunkan kuat tekan beton gitu Bagas. Ya, dalam 24 jam itu kalau long set itu tidak akan menurunkan
kuat tekan beton untuk tipe D. Nah, kecenderungan dari hasil kuat tekan beton akan lebih tinggi dari beton normal disebabkan hidrasi semen lebih sudah kembali normal umur 28 hari. Strength tinggi ketika overdosis dengan setting masih di bawah 24 jam karena efek water reducing air sehingga penggunaan air lebih sedikit dan Wprc lebih kecil. Long setting di atas 24 jam berdampak hidrasi. Nah, yang banyak terjadi di lapangan kemarin ya, hidrasi juga ya. Jadi antara material dan pasta itu misah. Gitu loh Bagas. Itu kelihatan visualnya. Long setting di atas 24 jam berdampak hidrasi semen. Nah, masih belum sempurna pada umur 28 hari. Nah, nanti hasilnya biasanya jatuh. Sehingga strength akan lebih rendah dari beton normal. Oke, lanjut. Nah ini. Nah, ini kita bahas tentang bleeding. Jadi ini saling berhubungan Bagas. Makanya tadi kan ada beberapa di awalnya jadi udah dijelasin. Nah, ini biasanya dulu saya waktu buat beton precast ini, waktu buat girder Bagas. Tipe F yang seperti ini. Ini tuh akhirnya apa Bagas? Meler aja. Kayak ini nih apa? Kayak yang telinga yang berpenyakit itu loh Bagas. Apa namanya itu? Kopok. Mas Hasim tuh yang ngerti tahu. Nanti meler aja ini. Ini long setting tipe F kayak gini Bagas. Jadi partikelnya itu pada naik, buih-buihnya itu. Organiknya itu keluar semua. Nah, dan di sisi lain ini segregasi. Nanti ada nih di lingkarin biru. Nah, ini segregasi nih. Disebabkan ini karena beton yang segregasi. Nah, nanti kita lihat kenapa tadi yang di fotonya mortar. Karena kalau kita bikin mortar dengan long set seperti itu lebih kelihatan Bagas. Nah, ini dia. Ini dusting ya. Karena efeknya itu ke dusting. Hidrasi long set. Ini dulu mortar dengan versinya itu 0,23%. Nah, dengan dosis admixturnya PCI ini sebanyak 0,85. Nah, ini kelihatan mortar mengalami bleeding. Dan dosis 0,85 menyebabkan admixtur dengan water reducing yang tinggi akan membawa partikel-partikel halus. Nah, kayak tadi yang saya jelaskan di girder, partikel-partikel yang halus pada pasta.
pasta semen. Nah itu kelihatan tuh kalau di mortar. Ketika kering menimbulkan lapisan di atas permukaan mortar. Nah seperti ini nih. Jadi dia itu yang di, ini pakai spidol itu partikel-partikelnya itu karena long setting itu tipe F. Dengan versi yang rendah, di bagian dalam mortar tidak terlihat void itu apa ya, rongga-rongga itu loh, dimana pada umumnya dalam BCA ini admixtur akan menimbulkan gelembung dalam campuran beton atau mortar. Nah, biasanya seperti itu kalau udah hidrasi, klauset. Lapisan akibat bleeding pada permukaan mortar akan menjadi bagian yang rapuh. Nah ini. Nah kalau udah rapuh begini akhirnya apa? Disebutnya dusting. Ini rapuh sehingga sangat mudah rusak, terkena goresan atau gesekan. Nah, sebenarnya hal ini dapat diantisipasi dengan memastikan pekerjaan finishing ya setelah proses bleeding selesai. Maksudnya itu biar ngendap dulu. Gitu loh Bagas. Baru di finishing. Jadi kan biasanya air tuh naik gitu. Itu dusting tuh, air tuh naik tuh. Biar suruh ngendap, dia suruh hilang baru bisa di finishing. Itulah antisipasinya. Nah, lapisan yang lemah ini yang tadi di tupak spidol Bagas hanya di permukaan mortar atau beton saja. Namun ketika permukaan beton rusak oleh gesekan atau mengakibatkan beton akan menjadi lebih cepat rusak. Gitu loh Bagas. Kerusakan timbul karena permeabilitas beton menjadi tinggi akibat dari ya, cuaca bisa. Jadi retaknya itu tidak terlalu tampak Bagas karena adanya dusting di atas permukaan beton. Nah kayak ini kayak tadi tuh saya ngecek ke apa itu Vako. Ini enggak begitu tuh kelihatan Bagas. Yang kelihatan itu hanya crack di join karena ada penyusutan di dasar, dan harusnya setiap join itu di cutting lalu dikasih sealant. Nah kalau keretakan ini tuh yang saya lihat ini bukan karena di betonnya, tapi karena dasarnya di agregatnya ada penyusutan. Karena beton itu sifatnya crack, beda sama hot mix aspal fleksibel. Nah ini nih. Itu di join itu. Oke Bagas ya. Tunduh durasi lama ini Bagas. Kalau untuk di YouTube ini videoin ini Bagas. Ini kayak orang belajar aja ini. Ya memang sih belajar sih. Sama-sama belajar Bagas. Semangat Bagas.